Jangan mengharap kaya dari situ. Ahmad Dhani, ya kan, yang selalu kadang ini melarang membawa lagu mereka. Hak industri bahwa ada orang lain yang mengambil untung besar. Ketika orang lain dibayar kontan, Ya, 50% sebelum event, ya, sebelum naik panggung lunas, pencipta lagu dibayar di periode 3-6 bulan. Menjadi tantangan kita ketika semua orang bisa belajar, terus kita yang musisi ini bagaimana? Karena Ariel ya, sebagai pemusik, ya, ada ego. Individu-individu itu dia benar luas, tapi dia hanya bisa lewat dari lorong ke lorong. Alam, teknologi, SDM, mental, tapi yang pasti kita sadar sama-sama bahwa attitude dan totalitas yang dibutuhkan. Ayo teman-teman semua yang sudah tahu TT atau yang baru tahu setelah nonton ini, ya. diikuti terus supaya kita punya channel-channel yang bisa membuat kita semakin Amin, amin, amin. Ruang diskusi hangat untuk mengulik inspirasi karya dan peran penting berbagai tokoh dalam membangun kebudayaan kita. Nah, di episode kali ini kita akan menyelami dunia musik dan perspektif yang berbeda di balik panggung organisasi profesi. Nah, kita akan berbincang dengan sosok yang tak asing lagi di Belantika Musik Sulawesi Tengah, Ketua Papua Sulteng Adi Tangkilisan, atau lebih akrab disapa Papa Guma. Keren kan? Nah, bersama beliau kita akan membahas bagaimana Papua sebagai organisasi pelindung dan pendorong pelaku musik beradaptasi dalam derasnya arus digitalisasi. Apakah musisi Sulteng sudah siap menghadapi era ini? Bagaimana potensi lokal bisa bersaing secara nasional dan global? Semua akan kita bahas di episode spesial kali ini. Langsung saja kita berbincang langsung dengan beliaunya. Halo, Assalamualaikum. Bung Adi Tangkilisan. Nah, lebih akrab dipanggil Papa Guma. Nah, saya coba panggil Papa Guma aja ya. Oke, siap. Nah, Papa Guma, boleh sedikit tambahkan latar belakang Anda, dijelaskan sedikit banyaknya lagi sebelum kita masuk ke topik yang akan kita bahas. Apa Ya, artinya dari sekarang ini Papa Guma lagi beraktivitas apa untuk sementara ini? Ya. Saya aktivitasnya masih di seputar seni musik. Seni musik Ya, masih menulis lagu, masih ngeband. Oh ya. Terus dipercaya oleh teman-teman memimpin Papri untuk Sulawesi Tengah. Jadi Papri ini organisasi profesi musik yang sudah terdaftar di secara hukum kelembagaannya sejak 1986 kalau tidak salah ya. 1985 86 ya. 1986. Ya, di Jakarta. Di Jakarta. Di Sepalu sendiri, Sulawesi Tengah itu harusnya dari tahun 2017. Ya. Tapi karena ada kejadian alam, kita tidak sempat dilantik. Oh, begitu. Terus disusun lagi di 2022. Disusun lagi di 2022. Waktu 2022 itu dibuat di sebuah warkop kawan gitu. Sepertinya memang perlu dikeroyok lagi ini Pak supaya bermanfaat. Ya, Pak, betul. Nah, Papa Guma bisa lebih diceritakan lagi perjalanan singkat Papa Guma ya di dunia musik hingga akhirnya memimpin Papri Sulteng ini. Gimana yang sebenarnya organisasi ini kan sudah lama. Ada kakak kita, senior kita di Jakarta yang juga jurnalis musik namanya Kak Budi Adicela, dia juga di pengurus pusat. Ya biasalah kan namanya juga kedekatan, mungkin dia percaya terus menginginkan saya yang urus, tapi ketika 2017 saya tidak mau urus karena masih urus band sendiri waktu itu. Ya. Perjalanan waktu 2021 diminta lagi. Waktu itu juga saya tidak terlalu tertarik karena merasa
ini bakal ngurus orang kan. Oh, Sementara gitu ya? saya juga masih punya beberapa rencana dengan band sendiri. Ya. Tapi sharing waktu lagi pas ngumpul-ngumpul, beberapa kawan yang juga menginisiasi rencana kepengurusan di periode itu, Ya. kayaknya tidak serius juga akhirnya. Oh, tidak serius juga. Bagaimana? Bukan tidak serius kali, tidak Kurang digeluti atau bagaimana? tidak tahu. Intinya mereka akhirnya, Bung Ijo, iya aja, asal bantu ya. Oh, kok aneh ceritanya? Karena dia memang tidak melalui proses pemilihan yang alot seperti struktur yang sudah jalan. Karena kan biasanya kalau pemilihan seperti itu, suaranya kan pasti ada di cabang-cabang ya. Ya. Karena kita mulainya dari provinsi, belum ada perwakilan struktur dari kabupaten, jadi ya masih bisa dibilang berdasarkan kedekatan. Jadi ketika waktu itu aksesnya datang dari Jakarta, datang ke saya, Au, dan beberapa kawan, beberapa yang tidak mau ya sudah. Saya bilang sini, yang penting kamu bantu saya kan. Ya, betul. Kalau arti musik buat Papa Guma secara pribadi dan sosial itu bagaimana? Musik itu apa ya? Kan banyak sekali definisi. Kalau saya lihat musik itu, dia bisa di luar bebunyian itu sendiri, dia sebenarnya alat bergaul. Bisa jadi media komunikasi, Media komunikasi, media curhat. Kalau yang paling terasa sebenarnya hari ini dia jadi media untuk kita eksis secara sosial, secara gagasan. Ya. Kan kalau secara teoritis musik itu kan sudah mudah lah ditemui, ada di Google, saya dapat musik adalah ada. Menurut saya musik lebih dari itu, dia memang sesuatu yang bisa mendekatkannya jauh. Gimana kan? Oke, Bu Guma, apa sebenarnya fungsi dan peran Papri ya dalam dunia musik khususnya di tingkat daerah seperti Sulawesi Tengah yang kita cintai ini? Sebenarnya dalam konteks hari ini, misalnya Papri bisa mengambil peran. Artinya sebagai lembaga resmi, Papri harusnya bisa diajak untuk ikut serta mengelola bagaimana profesi musik di provinsi ini, baik secara kebijakan, program, secara fasilitas, secara pembiayaan. Karena begitu banyak teman-teman yang berproses dari hobi menuju profesional, kan kita masih sejak tahun berapa ya, saya ingat musik ini yang diharapkan bisa menjadi penghidupan, hari ini ternyata bisa, tapi sangat sempit. Sangat sempit. Kalau kita hitung, misalnya urusan suksesnya adalah pemasukan, bisa hitung dengan jari orang yang murni main musik, hidupnya dari musik di provinsi ini. Begitu dia. Artinya kalau cuma makan mungkin bisa, tapi kan kebutuhan entertainnya kan tinggi, mobilisasi, kostum, equipment. Itu bisa di-upgrade? Harusnya bisa. Cuma memang kita harus sadar segmen. Jadi kalau kebutuhannya hanya untuk menghibur yang orang bilang posisi reguler di kafe-kafe yang berulang, atau di undangan pesta pernikahan atau event wedding apa, dan itu kan sudah bisa ditebak. Misalnya di sebuah lokasi yang paling mumpuni di kota ini, teman-teman tuh dia penghasilannya 6 juta per bulan. 6 juta? Murni. 6 juta per bulan murni? Murni dari penghasilan musik. Di luar sawerannya. Di luar saweran. Di luar tiba-tiba ada anggapan lain. Karena itu kalau reguler. Iya. Mungkin 6 juta itu cukup lah untuk hidup di Palu. Kalau untuk makan dan minum dan kebutuhan rumah tangga yang minim. Tapi kan musisi sendiri kehidupannya kan tidak sekedar makan minum. Teman-teman itu juga selalu butuh perbaikan equipmentnya, ganti misalnya gitaris ganti senar, belum lagi kostum dan lain-lain. Jadi sebenarnya dunia musik ini kan dunia hiburan yang di dalamnya terlibat daya konsumsi yang tinggi, gitu. Jadi itu kalau ukurannya penghasilan adalah reguler yang sebelum tadi. Tapi ada juga yang tembus sampai 9 sampai 12-an. Tapi itu
itu tadi tidak pasti, dia Itu berdasarkan tidak ada kepastian itu. dia berdasarkan insiden-insiden atau event dadakan. Ada Oh, beberapa, iya. ada beberapa kawan yang juga gitu. Tapi kalau mau dipukul rata sebenarnya teman-teman itu penghasilannya kalau yang sudah profesi artinya dia memang Punya nama lah. Ya, 4 sampai 7 4 sampai 7 juta. Kalau musik. Musik. Ini berdasarkan saya ngobrol-ngobrol ya. Oh, iya. Hasil riset yang pasti karena belum mewakili semua, baru yang bisa kita ajak ngobrol. Oke, weh, luar biasa guys. Kalau misalnya gini, Pak Presultan memetakan potensi musisi dan pelaku industri kreatif di daerah kita ini, gimana kira-kira? Ya kalau pakai platform standar kita memang musisi itu masih memainkan musik karya orang lain sebagai jasa. Yang tadi kan, Iya. kalau hitungannya adalah musisi reguler. Tapi sebagai musisi yang dianggap atau dihargai sebagai seniman yang punya karya, kita masih jauh dari itu. Karena ukurannya kan masih apresiasi, sekedar ingin dengar, Iya. habis itu selesai. Ya, saya melihat itu pada contoh saya sendiri ataupun teman-teman dekat kan. Makanya akhirnya manuvernya banyak itu. Kita harus, macam saya harus nyablon, Oh harus iya. ketemu kawan pengusaha lain untuk bikin usaha-usaha. Karena musik bukan karya yang menghidupi Tidak kita. monoton hanya. Ya, karena kita ingin menghidupi karya kan. Iya. Karena karya-karya itu kan belum berdampak secara ekonomi. Sementara passion kita sangat ingin terus berkarya. Makanya harus ada itu trik tidak Triknya. untuk di kita. Artinya kalau Tapi dia itu, Pak Bukma, tabe, saya salah. Itu berarti tergolong sebuah tantangan juga ya. ya karena kita terlanjur mengklaim profesi. Atau mungkin ada orang yang kenal kita sebagai pemusik. Jadi harus dipertanggungjawabkan. Cuma memang untuk menuju ke sana jalan-jalan itu harus kita upayakan karena jika mengikuti kondisi apa adanya musik di kita ya pasti tidak akan bisa jadi pilihan hidup. Begitu dia. Gitu. Kalau ini apakah ada program atau inisiatif unggulan Pak Presultan yang sudah berjalan? Ini tahun ketiga kita. Awalnya berdasarkan input teman-teman mau bikin ini ABCD itu banyak sekali memang. Ya. Kalau standarnya industri besar. Akhirnya setelah kita jalani 2 tahun lebih, mungkin masuk 3 tahunnya. Masuk 3 tahun. Kita dari beberapa orang itu kan ada yang sering ngumpul, ada yang ngumpulnya nanti di pertemuan besar, tapi di pertemuan-pertemuan kecil itu bacaan kita bahwa memang kita tidak bisa mengurus semuanya. Tidak bisa mengurus orang harus semangat, tidak bisa mengurus fasilitas, tidak bisa mengurus, apalagi di awal-awal kita mungkin salah kaprah mengira kerja-kerja kita seperti IO, padahal tidak. Kita harusnya karena dia bisa dibilang mitra, harusnya menjadi salah satu cantolan lintas kepentingan yang berurusan dengan industri musik. Misalnya bagaimana mengelola program yang ada di ini, bagaimana mempertemukan antara pengusaha dengan talent, ya, terus bagaimana bicara soal strategi. Apakah musik ini hanya dijadikan sebagai jasa sambil lalu, nanti ketika A bisa menyanyi terus A ribet atau mungkin punya jadwal, udah bukan B atau C tapi Z saja lah kan. Kan cuma segitu. Maksudnya tidak ada standar-standar yang akhirnya memang membutuhkan kita secara secara apa? Yang betul-betul mau. Misalnya saya undang Aryo, yuk, yuk. Kalau Aryo tidak bisa ya tembak. Saya cari orang lain. Iya. Tidak ada yang bilang, saya bisa, harus Aryo, bisa. Saya tidak bisa ini jadwalnya ini. Ayo kita ikuti. Tidak sampai segitu kita punya kemampuan membuat konsumen tertarik. Menurutku. Ya, oke. Jadi kalau Aryo tidak bisa, ada teman lain. Dan itu standarnya pasti akan berbeda. Oh iya. Jadi orang bukan mengejar standar, kadang-kadang mengejar karena ya demi mengisi ruang saja. Karena mungkin kecakapan kita masih harus di-upgrade. Ya. Karena perulangan kan. Nah, kalau misalkan
apa namanya? Apakah para musisi kita sudah siap dengan platform digital seperti Spotify, YouTube, TikTok dan lain-lain? Siapa apanya ini? Ya, dalam arti apakah para musisi sudah siap dengan platform digital kayak sekarang kan ada platform musik Spotify, ya dari dunia YouTube, TikTok yang bisa ini kan, yang bisa membantu mempublikasikan, memviralkan. Nah, itu gimana? Kalau kita lihat teman-teman aktivasinya itu sudah banyak memang. Termasuk saya, Ya, teman-teman yang sering ketemu, band-band lain yang mungkin ketemunya sekali-sekali, sepengetahuanku semua, bahkan jangankan anak band, anak-anak yang nongkrong band saja juga sudah menggunakan itu. Artinya sebagai sarana untuk bekerja secara global, pada mana-mana platform itu masih ampuh. Cuma kalau kebutuhannya untuk meraup keuangan sebagai hasil dagang, kayaknya saya baca-baca perkembangan hari ini jauh sekali. Mereka malah menganjurkan, ayo gunakan platform ini sebagai media untuk promosi, memperkenalkan. Jangan mengharap kaya dari situ. Misalnya, yang saya barusan tadi juga baca, saya lupa di media apa tadi. Artinya obsesi kita yang tadinya sempat melihat beberapa pemusik yang bisa menghasilkan bermiliar-miliar, hingga jutaan juga, karena konsumennya tersebar di seluruh dunia, yang konsumsi, yang akses itu ratusan juta. Nah, sementara kita di Kota Palu khususnya tidak banyak yang bisa mendapat pendengar sampai puluhan ribu gitu. Ada mungkin satu band muda yang hardcore, kalau istilah hardcore ya, The Five itu saya lihat banyak ya, puluhan ribu, ratusan ribu. Band saya tidak sampai, bisa sampai setahun cuma 4.000. setahun sudah sampai 4.000-an. Tidak bisa lebih dari itu? Sebenarnya bisa. Bisanya adalah kita mempelajari lagi segmentasi. Karena kalau kayak kemarin kan untung-untungan, kita buat saja, berharap orang suka. Kalau kecenderungan konsumen ini kan mengikuti tren global ya. Selain dia dipengaruhi oleh tren orang lain, kecenderungan melayani apa yang dia mau itu kan harus ditahu oleh kita. Kalau kita adalah pedagang, kalau kita adalah industriawan yang memang berkarya untuk konsumen, asalnya kan kesadaran kita tidak sampai situ. Kita berkarya saja. Kalau disuka syukur, kalau tidak suka ya bikin lagi. Kalau ini saya kan gini, banyak kan musik sekarang ini kan, tapi yang sudah punya karya, ya kan, karya masing-masing. Nah, terus kira-kira di peran Papri untuk menjaga hak cipta, kira-kira apa saja yang dilakukan untuk Papri? Oh, tentang Papri, kita masih sosialisasi karena beberapa kali pertemuan, kesadaran tentang penting itu disadari penting, tapi kedaruratannya belum. Jadi, misalnya gini, kalau di Papri sendiri kan pernah terhubung dengan Kemenkum, Kemenkum, kementerian yang mengurus soal karya cipta. Di lembaga itulah kita mendata karya kita, mencatat. Ya. Tapi itu manfaatnya adalah pencegahan ketika ada potensi perdata, ada kasus pelanggaran soal klaim. Ini saya coba selah dulu Pak Buma. Ini saya tertarik ini kalau mengenai hak cipta. Nah, ini kan belakangan ini kan ada yang saya lihat ya di berita-berita, banyak yang komplain mengenai lagu-lagunya mereka yang dibawa. Ya di Indonesia, contoh seperti di Jakarta lah. Ya, apalagi yang sekarang yang sudah memang sama-sama sudah umum, kita sama-sama tahu, Ahmad Dhani, ya kan, yang selalu kadang ini melarang membawa lagu mereka untuk artis-artis. Nah, itu bagaimana kalau tanggapan Pak Buma? Ada hal-hal lagunya dia dibawa begitu, tapi kalau untuk bagian pengamen atau yang dibawa kafe-kafe begitu, dia tidak melarang, tapi hanya khusus artis saja yang dia larang. Itu bagaimana kira-kira? Kalau saya tidak terlalu mau masuk ke pencapaian kita kan belum industrial mereka, tapi untuk
untuk tahu dan mengerti sebagai referensi ke depan. Artinya kan pencapaian yang tadi saya bilang, ada karya cipta yang dia data ke Ya. kementerian lewat Kemenkum sebagai upaya pencegahan. Jadi ini akan menjadi bukti valid ketika ada orang lain yang mengklaim. Jadi ya, urutannya, ayo siapa yang duluan didata? ya. Nah, kalau di kasus orang-orang itu kayaknya masalah ekonomi. Masalah, Jadi di karya cipta itu kan ada masalah moral, ya itu. bahwa harus mengakui bahwa ada karya orang yang harus dihargai, moral. Ya, Bisa dengan cara pamit, bisa dengan cara menyebut nama. Ada hak ekonomi, artinya ketika orang yang memakai kekayaan dari lagu yang dipakai, di situ mulai berlaku hak orang lain. Kalau di kita kan gimana ya, transaksi dari karya cipta itu kan belum darurat. Maksudnya kan tadi misalnya lagunya kita masih punya kebutuhan promosi. iya. Jadi sebenarnya macam saya punya beberapa lagu misalnya dengan band pribadi, belum sampai ke untuk mengklaim jangan pakai ya, karena masih ada kebutuhan promosi. Orang pakai senang saja, paling ketika sampai bantu kan kita secara ya, langsung kan kayak gitu. kalau yang di Jakarta kan mungkin dia sudah sampai ke hak industri, bahwa ada orang lain yang mengambil untung besar. Ketika orang lain dibayar kontan, Ya, 50% sebelum event, ya. sebelum naik panggung lunas, pencipta lagu dibayar di periode 3-6 bulan. Jadi mereka mau minta hak untuk sama, bahwa sebuah pertunjukan itu unsur penyanyi di depan panggung dengan karya di belakang itu bisa dianggap sama pentingnya. Diimbangi. Ya, Sama dia punya kepentingan lah. ya khususnya soal pembayaran itu. Ya. Kalau kita kan belum sampai. Betul. Kalau cara mengedukasi musisi agar melek teknologi dan mandiri secara distribusi karya. Kalau saya mau, tapi terbatasi waktu dan kemampuan. Makanya mengajak kawan-kawan supaya kita terbentuk ekosistem. Saya fokusnya kan menulis, mencari bahan, menyusun, menjadi produk. Oke. Untuk mengurusnya ke sana tuh mungkin bisa, tapi pasti tidak maksimal. Karena kita harus kembali lagi mencari bahan kan. Ya lagi. Kalau kita ke pasar, masak sampai jual dan bungkus, itu bisa, tapi pasti ribet. Ribet ya? Kecuali kita punya kemampuan yang di atas rata-rata. Saya melihat memang makanya industri itu ada hulu hilir kan, ekosistem. Ada yang memasak, ada yang menyajikan, ada yang mengemas, ada yang hulu hilir itu harus ada. Nah, di kita karena pembiayaan soal tenaga kerja itu kan masih berdasarkan gotong royong, kesukarelaan, kerelawan. Yang susah mengukurnya, misalnya saya butuh digital. Kalau saya bikin bisa, tapi pasti tidak maksimal karena standar-standar mengemas itu kan banyak orang lebih bagus kan. Ya, betul. Tapi karena kita tidak bisa membayar, akhirnya bikin sendiri. Syukur-syukur bagus. Kalau tidak bagus berarti ya siap dia akan lebih karya digital orang lain. Sementara kita mau ajak kawan-kawan secara sukarela, oke. Tapi tidak bisa ada deadline dan tidak bisa kita tuntut macam-macam. Misalnya saya mau bikin seperti band A yang kemampuan digital marketingnya bagus sekali. Tapi kita hanya minta bantuan dengan deadline. Misalnya ini konsepnya ya, ini 2 hari depan selesai ya, kita mau ngejar sebuah momen. Karena kita tidak mensejahterakan dia, kita kesulitan menuntut. Tiba-tiba hari mana? Aduh sore saya lagi antar masjid ya. Kita mau marah gimana? Kita tidak punya ikatan. Nah, sementara di dunia industri deadline itu bekerja, kontrak bekerja. Oh, oke. Terserah usaha mau apa, yang penting selesai saya punya. Begitu. Kita mau marah kan sudah deal. Kekurangan dalam industri, kekurangan kita dalam menyetarakan diri dengan industri adalah bicara soal hak kewajiban yang memang terukur. Kalau kita kan karena putaran uang di daerah kita juga terbatas, makanya misalnya 10 itu hanya bisa dibagi 5.
10 itu hanya dibagi 5. Sementara di sana yang dibagi 5 itu 1000. Hanya Oh. kencang, bahan bakarnya kencang. Ya. Kita hanya punya 1 liter untuk sampai di Taweli. Ya. Antara tujuan Ya. Poso. Maksud ya tujuan pada pos. Oke. Industri itu karena dia ada perusahaan modal. Dia bisa sampai ke Ampana malah karena kelebihan Jadi perputarannya. karena ada transaksi besar yang mereka investasi ya. Kalau kita baru belajar menuju industri. Nah, tapi kalau misalkan menurut Pak Kuma, potensi yang paling kuat dari musisi-musisi Sulawesi Tengah, kira-kira bagaimana? Potensi apanya ya? Potensi yang paling kuat menurut Anda? Ya kan? Kalau bicara kesenian sebagai dorongan karya, ya, maksudnya minatnya konsep dan Ya. ide, mestinya kita lebih kuat dari mereka. Mestinya. Ya. Kenapa? Kita bisa menjangkau ide-ide orang-orang sana. Ya. Mungkin mengetahui bagaimana mereka berproses lewat bacaan, lewat tontonan, Ya. lewat kisah-kisah yang diceritakan. Jadi kita bisa, walaupun tidak persis ya, kita tahu mereka kalau mau ide ke laut, pergi di sini ke kota, ke gunung, di luar ide-ide pribadi ya, kita tahu. Tapi mereka tidak tahu bagaimana kita cari ide. Artinya, kalau kita tahu orang punya 10, tambah kita sendiri kita punya 11. Artinya kita lebih banyak. Ya, Harusnya, karena harusnya. banyak eksplorasi yang bisa kita lakukan di sini yang tidak ada di tempat lain. Baik secara imajinasi atau mengalami langsung. Jadi kalau kita mau kita pakai kata bersaing ya, biar Oke, setara, ya. ya harus berkarya yang baik. Artinya jangan mengulang apa yang sudah orang bikin. Kalaupun mengulang itu hanya proses untuk penguatan menuju menemukan kebaruan. Walaupun memang sebenarnya tidak ada yang betul-betul baru, tapi kan minimal sebagai sebuah perulangan itu jangan sama dengan apa yang dicontek. Kalau dia adalah tekad, dia menjadi inspirasi untuk kemudian harusnya itu menjadi lebih baik, menjadi lebih unik, lebih keren, lebih fresh. Kalau kita sebagai orang belakangan, Iya. kita orang belakangan kan, Ya. kalau kita berproses, semua contoh-contoh sudah ada. Dari situ kan banyak yang bisa diambil, dimodifikasi, atau menjadi rambu untuk jangan mengulang. Masalahnya industri tidak begitu. Industri itu kan pengulangan. Dia bicara siklus, orang suka apa. Nah, di siklus selanjutnya inilah ramuan-ramuan harus terjadi. Masalahnya kan mental pengkarya kita kan lebih banyak sebagai konsumen dibanding sebagai produsen. Lebih banyak follower dibanding sebagai orang yang ingin diikuti. Ya, betul. Jadi kecenderungan kita yang belakangan, Iya, iya. pengikut. Nah, kalau mau, walaupun memang kita masih punya PR untuk mempertanggungjawabkan ini apa yang saya bilang, karena ada bukti kan. Tapi mesti ditumbuhkan kapan saya sebagai pemusik, sebagai konsumen, dan kapan saya pemusik sebagai produsen. Itu tidak bisa digabung karena dia kan punya Berbeda, ya? standarisasi berbeda. Oke, ya. Misalnya dalam menilai karyanya Ariel Ya. sebagai pemusik, Ya. ada ego dalam diriku kan. Ya. Wah, ini harusnya gitu. Tapi sebagai pendengar, Oh, iya. oh ya ini bagus, saya bisa terima. Betul. Tapi kan sebagai produsen, pintu dibuka itu kan tidak lost. Ada defense. Misalnya bicara soal originalitas, bicara soal teknik-teknik. Berarti bisa lari ke kebijakan. Ya. Ya harus kita bisa menempatkan diri sebagai personal yang mengkonsumsi atau personal yang memproduksi. Sebagai konsumen ya aman-aman saja, Pak. Saya makan nasi yang dijual teman, sebagai konsumen saya makan. Ya. Tapi sebagai produsen, masa saya mau ikut dia? Tentu harus ada pembeda ya. Iya. Dan itu sulit, dan itu Tidak gampang lah. idenya mungkin ada, keinginan ada, tapi cakapan kita kurang. Setelah letaknya melibatkan orang, mengajak orang. Oke. Begitu juga di musik. Ya, ya. Hayalan tuh ingin bikin ABC secara teknis tidak sampai, secara pemahaman teknologi tidak sampai. Dia harus sambungannya dengan yang tadi, bagaimana teknologi ya iya harus dipakai karena itu efisiensi terjadi kan, meringkas waktu, Ya, betul sekali. meringkas
beban produksi, apalagi sekarang kan ketika aplikasi makin banyak, produk-produk kelas grade yang agak-agak di bawah sedikit makin banyak, jadi tidak perlu lagi mikir beli di merek-merek besar kan. Iya. Nah, sekarang waktu kita tidak sempat belajar, harusnya ngajak orang. Iya. Kayak saya banyak sekali dibantu. Tapi ya masih terus-menerus memperbaiki pola kerja supaya ada hasil. Terus Pak. Nah, kalau ini seperti apa kolaborasi antar komunitas musik, ya, pemerintah dan swasta, Bapak Gubernur? Ini masih terus kita bangun karena berganti pimpinan, berganti cara, berganti pola bergaul kan. Oke, tunggu di sisa selalu Pak. Ini kadang di sini saya jadi bahan pertanyaan untuk saya secara pribadi. Ini mungkin taruhlah saya masih awam ya, karena kenapa sih setiap kalau ganti pemimpin programnya berganti juga? Karena maksudnya menurutku begini, bukannya itu aturan sudah dipermanenkan. Ya kan, misalkan aturan ini saya sudah permanenkan, contoh tidak bisa dirubah, ya kan. Nah, kenapa di saat pergantian pemimpin berubah lagi programnya? Itu bagaimana? Sebagai orang luar kita hanya bisa menebak. Artinya mereka juga punya apa? Bawah sadarnya juga ingin memberi karya, tidak ingin jadi pengikut kan. Dia membuat diferensiasi dengan pendahulunya. Sebenarnya mereka seniman juga dalam hal ingin berkarya. Ya. Cuma yang fatalnya karya mereka itu berdampak pada bergantungnya banyak orang. Apalagi ketika karya itu melibatkan anggaran-anggaran yang diambil oleh rakyat. Misalnya, kalau seniman kan biasa lah. Pergantian. Tapi saya susah masuk situ karena bukan kita hanya bisa menduga-duga. Sekarang ya bahwa mereka memang dengan terlihat eksis dibanding sebelumnya kan bahwa beda. Apalagi ini kalau dia bicara politik, ada bendera-bendera yang tidak boleh di bendera lain. Dan ada eksistensi ini kan penting buat setiap orang. Kalau itu hubungannya dengan bagaimana kolaborasi hari ini, ya kita sedang membangun pola-pola yang lebih setara, artinya tidak lagi melihat orang lain sebagai saingan, tapi melihat orang lain sebagai bagian kesuksesannya kita. Kita juga berharap begitu kan. Jadi misalnya hari ini kita ketemu, itu tergolong jangka panjangnya rencana Pak Pri yang begitu-begituan. Kalau melihat visi misinya dalam bait-bait yang formal itu, mestinya ini harus dilakukan. Ini kita kan bahasanya bahasa praktek individu ya. Iya. Tapi harusnya bisa nyambung bagaimana kolaborasi itu dimulai dari kayak kita berdua kan. Iya. Om Arif tidak melihat siapa yang penting atau siapa lebih penting, tapi kita lagi saling mementingkan. Saya butuh ruang untuk bercerita, Om butuh konten. Jadi Om tidak melihat nanti apa, saya juga tidak melihat saya ini dimanfaat. Enggak, kita saling kemarin cara kita kan baku curiga. Maksudnya baku curiga bagaimana? Saling curiga, misalnya apa maksudnya ajak saya ini? Janjian supaya dia jadi keren, terus saya jadi korbannya. Atau Om juga apa juga saya ajak deh, nanti dia saya. Jadi terlalu banyak kita begitu ya. Final. Satu ditarik. Karena sempat ada mindset begitu. Yang tadi saya menyambung soal kenapa akhirnya jadi selalu membantah yang lain. Oke. Karena mungkin dia tidak ingin orang lain lebih eksis dari dia kan. Betul sekali ya. Nanti kalau dia eksis, dia membahayakan saya misalnya. Ya. Pikiran itu harus segera kita bersihkan. Karena saya juga pernah mengalami mentalitas seperti itu. Karena kita melihat lingkungan, belajar dari orang-orang lain. Belakangan kan kalimat gotong royong, kolaborasi itu kan bentuknya bahwa ini bukan lagi kata-kata omong kosong, dia ada buktinya. Mana buktinya? Ya, ayo kita bikin. Ini kan kerjasama sebenarnya. Iya,
Kayak gitu. Kira-kira begitu. Oke. Nah, ini kan misalkan untuk para musisi muda yang baru memulai karirnya itu bagaimana kira-kira para musisi muda ini? Muda ya. Ya, itu bagaimana kira-kira? Dulu saya ingat musisi muda. Ya, ini kan ada musisi baru keluar. Apa itu? Kereta pekerti. Ya, ya itu teman-teman juga. Iya. Nah, itu bagaimana tuh? Ini ya, dulu menjadi seniman musik itu talentanya sangat dibutuhkan. Tiba-tiba tanpa sentuhan apapun kita karena talenta dan usaha dia bisa jadi musisi. Sekarang semakin banyak saingan. Semakin banyak saingan. Semua orang bisa jadi musisi. Betul. Karena belajarnya mudah, contoh-contohnya bisa diduplikasi. Tapi itu tergantung dia sekarang ya, dari bagaimana cara mengkonsep atau memanajemen ya, kan. Sekarang kan soal siapa yang lebih total. Smart. Bahwa misalnya gini, Om Arif bukan musik, asal 2 hari saja Om Arif mau belajar serius, fokus, pasti Om Arif bisa. Oh begitu ya. Mau belajar program. Sekarang apakah 2 hari itu akan menjawab 364 hari ke depan? Belum tentu kan? Iya. Bisa jadi hari ketiga Om lagi. Tapi bisa sebenarnya. Nah, sekarang yang menjadi tantangan kita ketika semua orang bisa belajar, terus kita yang musisi ini bagaimana? Berarti harus lebih giat kan? Ya betul. Karena kalau tidak ya sudah, Om Arif Lambung saya pasti. Pasti dong. Oh gitu. Nah, kalau tidak mau dilambung, Asik, keren. saya harus belajar jauh. Nah, mentalitas lama kita adalah mengkat. Jadi ancaman ini cut deh. Bahaya nih, jobku diambil ini. Oh begitu ya. Nah, bagaimana mengkatnya tadi? Macam-macam cara. Nah, oke Pak Bugma. Ada 2 ini ya. Tergolong 3 lah, taruhlah 3 ya. Sebelum kita closing statement. Oke ya. Nah, apa harapan Bapak Bugma terhadap Papri dan ekosistem musik di Sulawesi Tengah kita cintai? Saya berharap Papri bisa ditunggangi oleh teman-teman dan menjadi kendaraan. Misalnya kalau individu-individu itu dia benar luas, tapi dia hanya bisa lewat dari lorong ke lorong. Ya, dia tidak bisa menyeberang karena butuh energi besar. Tunggangilah Papri untuk bisa menyeberang ke sana. Maksud saya dipakai untuk ketika ada gagasan yang memerlukan badan hukum, memerlukan formalitas, ayo pakai aja deh, kita pakai untuk menghadap orang, negosiasi. Karena di Palu ini semua orang mau tahu. Iya betul, iya. Ini kan soal beneran. Misalnya ada orang ngapain nanti lorong-lorongnya. Saya banyak mendengar seperti itu. Dan saya juga pernah seperti itu. Ngapain ke sana? Gitu ya? Ngapain ke sana? Nanti kita yang capek, dorang dapat fedahnya, dorang dapat nama, dorang dapat jaringan. Ada itu. Saya pernah mengalami. Jadi ada kondisi yang memang mau tema harus kita cara mengatasinya kita bunuh lama. Jadi bisa harus dibunuh. Harus dibunuh karakter lama. Oke. Misalnya tadi kita 2. Kalau saya masih pakai karakter lama, saya bilang ada uangnya pasti ini. Pasti harus tanya dulu ada uangnya enggak? Dibayar berapa saya nanti? Misalnya. Iya, misalnya betul. Itu sudah mulai bunuh diri lama ini. Oke. Itu urusan nantilah, gampang kok. Ada yang harus kita atur ternyata susah waktunya kan. Iya. Penjadwalan yang memang harus di betul. Era Luar biasa. Gitu juga kemarin Bapak Gua saya apa ya? Saya ini juga mengenal musik ini kan artinya mungkin dari setengah dari kehidupan saya. Ya kan. Dan umur berapa? maksud Mau bilang umur, Pak. Jangan ngomongin ya, kalau adik-adik kan. Jam AC. Oke. Maksud saya tuh ini kan dari kehidupan saya kan bisa mulai beranjak dewasa dalam musik, ya kan? Maksudnya dengar musik, tahu ya kan? Terus di momen sekarang kan saya bisa mengenal yang sekarang yang ternyata saya baru tahu juga
apa itu pabrik, persatuan permusikan Indonesia segala macam, ya kan? Persatuan artis, artis, pemusik, pemusik, pencipta lagu, pelaku, penyanyi. penyanyi. Ya pokoknya terbalik-balik, pemusik, penyanyi, pencipta lagu. Kita putar gitu dia. Jadi kalau tidak mau ribet, bilang aja organisasi profesi musik. Wah, asik. Oke. Nah, Bapak Guma, saya penasaran dari tadi ini di baju Anda ini nama lambang apa ini? Oh iya. Pertanyaan pertama tadi kayaknya. Oke. Lama. Iya. Masih musik, masih menulis lagu, masih mengurus ekosistem musik. Yang salah satunya tadi ketika pabrik, kita pernah bikin lomba cari bibit-bibit. Oke. Ternyata ada tapi tidak sesuai yang kita inginkan. Dan kami juga tidak bisa mendapatkan dukungan biaya langkah selanjutnya karena banyak kan ada 4 orang. Tapi dari pemerintah bagaimana? Kayaknya kita harus mengupgrade cara kita negosiasi orang. Mereka masih lihat ini tidak penting mungkin ya karena Mungkin oke. kita pernah bikin pelatihan, jurnalis, audio, manajemen. Tapi kurang diperhatikan. Saya tidak bicara soal sana, saya bicara soal manfaat apa yang kita bikin. Oke. Kita pernah bikin event ini terlibat di sebuah kegiatan-kegiatan yang itu begitu banyak. Ya. Yang semuanya sampai hari ini tidak bisa kita pantau kendalikan perkembangannya. Nah, itu untuk orang. Yang kemudian mereka praktek tidak kita tidak bisa kontrol, tidak bisa minta dukung atau. Akhirnya kita beberapa kawan di pabrik membentuk yang namanya chemistry. Chemistry itu akronim dari kekerabatan ekosistem musik dan industri. Jadi itu pergerakan di luar lembaga. Kalau pabrik kan punya SK, struktur, jelas. Tapi di luar kita ada orang-orang yang kita ketemunya belakangan, ternyata punya passion yang sama. Karena dia tidak bisa masuk kemari, kita buat chemistry. Dalamnya siapapun yang mau merasa ekosistem ini penting. Di dalamnya ada musisi, ada politisi, ada usaha, ada. Ini boleh dijadikan trailer itu. Nah, kemudian chemistry itu dari kita harus sering nongkrong. Saya juga cerita soal tantangan-tantangan kerja. Akhirnya mau yuk. Bikin simulasi industri yuk. Daripada kita garap yang besar, kita fokus ke orang. Orang itu juga baik. Oh, begitu deh. Programnya adalah waktu kemarin kita punya program terpisah-pisah. Di sini manajemen, di sini pelatihan audio, di sini pelatihan menulis lagu, di sini menyanyi. Ini kita gabung jadi satu proyek. Jadi Bayi ini seorang penyanyi yang di dalamnya akan melibatkan menulis lagu. Oh, gitu. Bisa diulang tuh, diperjelas suaranya. Apa Guma supaya lebih didengar oleh teman-teman OTT Podcast. Ini kita menamakannya simulasi industri. Oke. Ya, industri ini kan punya alur, punya tahapan yang ketat. Yang orang bekerja itu seperti kerja kantoran sebenarnya. Tidak ada mood di situ, tidak ada alasan-alasan. Yang ada adalah ketika start harus sampai finish. Ya. Kalau kita punya 100 langkah ya 100 langkah itu mau naik gunung dia, itu yang kita lakukan kemarin karena kita bekerja berdasarkan kerelaan semata. Kalau dia tiba-tiba di tengah jalan bilang capek, dia bisa keluar kapan saja. Ketika dia bilang bosan, dia keluar. Nah, sekarang tidak. Kita sudah pasang target perjalanan. Oh iya. Kita ngontrak orang. Bayilah sebagai pilotnya. Proyek yang akan kita jadikan. Dalam itu ada penulis lagu. Oke. Ada kerja manajemen. Ada pemusik, ada arranger, ada fotografer, ada orang busana, ada orang make up. Jadi semua terlibat situ. Di bawah dalam sebuah proyek kita namanya belum ada sih, cuman kemarin secara kegelisahan kita bilang dia Ekuator. Jadi waktu ada gelombang barat Jawa dan sekitarnya yang menguasai industri nasional musik, terus ada gelombang timur yang sering disebut-sebut lagi naik-naiknya, kita mau bikin gelombang tengah. Oh gitu. Contohnya adalah si Bayi. Di mana semua potensi industri akan rembuk untuk bekerja mengurus dia hingga bisa dikenal karyanya se-Indonesia. Tapi mulai dari sini. Mulai dari Palu. Ya, karena kita tidak bisa lagi membatasi. Sudah stateless sekarang ini. Orang sudah lewat Spotify apa semua, jadi
Walaupun di Palu, kalau ada orang bisa dengar di luar dari sana, sekarang bagaimana menuju ke sana berarti harus dilibatkan sebagai profesional. Walaupun kita berdua tahu kalau kita tidak total situ. Nah, kita hanya jadi penyangga bukan yang utama. Yang utama adalah orang yang dan promosi itu yang akan kita libatkan. Dan itu ketika di dalamnya ada 15 profesi misalnya. Kita ini kan akan jalan nih 15 langkah, 15 orang, 15 grup, 15 perusahaan. Yang jalan sekarang baru dua dulu kita biayai. Ketika kebutuhan perang selanjutnya masuk ke tahap 3, ini kita hire terus by kontrak supaya tidak ada yang putus tengah jalan seperti yang sudah kan begitu. Sudah diinvestasi, terus tiba-tiba tengah jalan, aduh, dia bosan, dia hilang, kita tidak bisa tutup. Sementara di industri sendiri sistemnya sistem kontrak kan. Kau capek atau tidak terserah, penting habis tugas. Ya dia terima tahu gitu. Cuma memang kita tetap memakai spirit lokal. Lokal itu berarti spirit orang-orang di sekitar kita yang memang kita bisa bertanggung jawabkan. Tetap humanis, tetap tidak kaku, tetap semangat pertemanan yang dipakai, bukan semangat bos dan no. Tetap semangat. Nah, kalau dengar cerita kan kadang-kadang yang punya uang itu memang merasa punya akses untuk mengatur semua kan. Kita tidak, kita batasi. Tapi kita jamin ini dia investasi, bukan utang tapi investasi. Bahwa ini bukan uang yang dikusur percuma. Kita berupaya untuk bisa menjadi sebuah produk yang bertelur terus. Produk pertama bayi setahun, jadi kita kontrak sampai 9 Maret 2026. Berarti bayi ini siapa bisa terkategori yang membina ya? Bayi ini individu personal yang akan menjadi penyanyi yang kita urus. Pembina, kayak bilang itu pembina ya? Jadi semacam menjadi proyek percontohan. Artinya kalau ini tembus, bagus. Berarti ada template yang bisa kita ikut dong. Karena kalau template kita adalah majalah, koran yang kita baca sukses di sana, itu akan beda kita terapi kan. Bagaimana menerapkan bisa seperti Iwan Fals misalnya. Wah, harus dari ngamen, bikin lagu, ikut lomba, kena produser, terus diterima di TV, terus didukung sama ini. Kan kita beda di sini. Kita ikut caranya belum tentu sama. Kita ngamen dulu Taman Gor. Atau kalau kita mau ke Jakarta, ayo. Masalahnya kita ini orang-orang yang berkumpul adalah orang yang di sini. Kalau stigmanya bahwa semua harus di Jakarta, oke, itu betul. Tapi kita mau buat kebetulan yang lain. Bahwa kita tidak sedang ingin hidup di sana, kita ingin di sini. Makanya kita harus buat sistem mengadopsi tapi dengan elaborasi yang bisa kita dapat di sini. Menyesuaikan dengan kondisi keuangan, alam, teknologi, SDM, mental, tapi yang pasti kita sadar sama-sama bahwa attitude dan totalitas bahwa uang penting, tapi kalau prosesnya benar, investor pasti akan datang. Yang penting total dulu, sungguh-sungguh, dan attitude-nya betul-betul proporsi, tidak nelabi, tidak lebay. Saat marah harus marah, saat santai harus santai, saat sedu harus sedu, saat baku teto harus baku teto. Oke. Maka sebelum masuk ke closing statement ini, Mas ada mau ditambahkan kira-kira dari pernyataan itu? Apa semua lagi ya? Ini tahun ini kan mumpung dihitung awal tahun lah ya, Maret. Kita sudah masuk bulan ke-3 berarti. Maret pencanangannya, April kita jalani, menyusun lagu dan strategi. Besok Mei mulai produksi. Produksi dan seterusnya. Kita akan serahkan ke pihak lain untuk mengurus. Promosi. Saya harap juga OTT bagian dari promosi. Siap. Kami dari tim OTT Podcast akan siap dan selalu support. Amin. Untuk pabrik kapan saja. Calling? Iya. Di mana posisi? Asik. Gas. On the way. Kami dari tim OTT Podcast selalu ready untuk Pak Sultan. Terima kasih. Yes. Nah, Bapak Gubang, kita masuk ke closing statementnya. Ini untuk seluruh pendengar
untuk seluruh pendengar podcast kita hari ini. Kira-kira adakah untuk masukan atau pendengar teman-teman di podcast yang berada terkhususnya di Kota Palu dan seluruh Indonesia untuk podcast OTT? Ayo temukan teman-teman terbaik sekitar, melihat-lihat siapa yang cocok sesuai. Bahwa semua orang itu pasti punya fungsi. Ya. Kalau dia macam saya, orang ini suka musik tapi tidak bisa main gitar, saya buang. Kalau enggak, cari dia, mungkin dia bisa urus manajemen, mungkin dia bisa di fotografer, mungkin dia bisa di keuangan. Intinya, ayo teman-teman semua bangun tim, Ya. yang dia bisa bekerja menjadi sebuah sistem yang baik. Nanti tugas-tugasnya berdasarkan kepatutan dan tanggung jawab yang dia bisa bertanggung jawabkan. Betul sekali. Itu saja. Oke. Nah, kalau ada tidak untuk saya hello? Untuk Ini podcast keberapa ini? ke-32 kalau tidak salah. Banyak le. Ayo teman-teman semua yang sudah tahu OTT atau yang baru tahu setelah nonton ini, Ya. diikuti terus supaya kita punya channel-channel yang bisa membuat kita semakin Amin. Oke, Pak Buguma, terima kasih sama-sama. dan sudah meluangkan waktu berbincang santai, meluangkan yang duduk yang saya memang bisa membuka atau menambah ilmu pengetahuan saya tentang produksi juga. Dan saya jujur, ya suatu kebanggaan lah untuk saya, ya kan? Iya. Pak Buguma serius, ya, artinya ini dari suatu kebanggaan saya bisa mengundang duduk Pak Buguma sebagai ketua Pak Sultan duduk ngobrol dengan saya di sini di OTT Podcast. Oke, terima kasih. Oke, bisa terima kasih sekali lagi. Nah, mau berbincang satu dengan saya. Oke, saya tutup podcast kita di hari ini. Nah, luar biasa sekali guys. Banyak sekali wawasan yang kita dapatkan dari perbincangan bersama Papa Buguma tentang pentingnya membangun ekosistem musik yang sehat, berkelanjutan, dan relevan yang di tengah era digitalisasi. Nah, mulai dari perlindungan hak cipta, digitalisasi karya, sampai pentingnya kolaborasi antar pelaku industri kreatif di Sulawesi Tengah. Semuanya menjadi kunci untuk menjadikan daerah ini sebagai salah satu pusat kekuatan musik di Indonesia Timur. Indonesia Timur bagian tengah. Nah, terima kasih untuk Pak Buguma ya, sekali lagi, dan seluruh pendengar setia OTT Podcast. Jangan lupa ya untuk terus dukung karya-karya lokal kita, terkhususnya Kota Palu. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Karena suara lokal adalah kekuatan nasional. Salam hangat dari kami, terus berkarya.